Oke, sebelumnya saya ucapkan ya selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir batin ya. Semoga ya kita kembali bersih. Oke, hari ini rencananya saya mau mengajarkan untuk yang HETP itu. Kemarin kan saya nggak tahu kalian, saya belum periksa juga sih ininya. Ada masalah nggak belajar HETP-nya kemarin? Ada yang mau tanyakan dulu tidak? Atau saya mau bertanya ini deh. Ada yang tanyakan tidak dari absorpsi dari awal itu kan ada latihan soal ya. Yang ini nih bisa nggak yang ini? Saya bisa. Nah kemarin saya suruh kerjakan soal latihan HETP yang ini, tapi teorinya belum diberikan. Nah rencananya hari ini saya mau kasih tentang HETP itu. Oke. Nah, jadi kalau kalian ambil dapat modul ya, dapat modul absorpsi di lab teknik kimia, itu ada HETP. Ya, HETP itu singkatan dari Heat Equivalent to Theoretical Plate, begitu ya. Jadi kalau dibuat secara harfiah, secara diartikan begitu ya. Kalau kalian artikan seperti itu, artinya tuh height equivalent, berarti ketinggian yang ekivalen atau sama, ketinggian yang sama ya, ketinggian yang sama dengan jumlah plate yang digunakan. Jadi kadang-kadang kalian membuatnya HETP sama dengan height equivalent. Jadi apa sih itu H per N begitu? H per N gitu ya. Jadi ketinggian dibagi dengan jumlah plate. HTP adalah ketinggian dibagi dengan jumlah plate. Nah ini saya juga nggak paham. Kenapa bisa begitu ya artinya? Apakah mengartikan dari sini? Equivalent to, kalau to itu kalau di bahasa Inggris memang kadang-kadang dibagi begitu ya. To. Nah, tapi sebetulnya definisi dari HTP adalah perancangan ketinggian suatu vacant column, ya, suatu vacant column yang memiliki performance sama terhadap ketinggian atau terhadap jumlah plate yang digunakan, ya. Jadi kalau misalkan kalian punya, kalau sebelumnya kita belajar absorpsi, di sini saya punya jenis tray, ya. Ini jumlah plate-nya sekian, begitu ya. Situ. Jumlah plate-nya sekian. Kalau ini ingin saya ganti menjadi vacant column, di sini ya, vacant column. Jadi ini kalau tray gambarnya begitu, kalau vacant column, nah gambarnya seperti ini. Kalian tuh harus mencari ketinggian ini nih, Z-nya berapa. Ya, bukan ketinggian kolom ya, ketinggian packingnya. Situ. Ketinggian kolom ya ini ketinggian kolom itu, tapi yang di sini adalah bukan ketinggian kolom tapi ketinggian packingnya, ya. Ketinggian packingnya berapa, ya. Jadi itu metodenya adalah metode HETP. Nah, bagaimana caranya nanti kita akan pelajari. Nah, dalam menentukan HETP ini akan sangat dipengaruhi oleh yang pertama adalah jenis packingnya. Kalau kalian belajar dapat modul absorpsi, dapat modul distilasi, jenis-jenis packing itu harusnya sudah tahu ya.
Di distilasi sudah saya sampaikan jenis packing itu apa saja. Ada yang ring, ada yang saddle, begitu ya, ada yang teleret. Nah, seperti itu. Jenis packingnya ini akan mempengaruhi perpindahan masanya, ukuran packing, ya diameter itu juga akan sangat mempengaruhi ininya. Meskipun nantinya ukuran packing itu akan kalau secara diameter dia dimasukkannya ke jadi totalnya adalah sama dengan diameter dalam dari kolomnya. Jadi kalau kalian punya kolom, terus di sini saya pasang packing, ya ini packingnya diameternya kecil-kecil begitu ya. Terus saya susun begitu kan, saya susun. Nah pada akhirnya diameter totalnya itu akan sama dengan diameter dalam dari kolomnya. Situ. Ya ukuran packing itu nanti bisa diinikan, dianalogikan atau bisa diwakilkan dengan diameter dalam kolomnya. Kemudian ada laju alir, ya laju alir baik itu dari liquidnya, liquid itu dari atas ataupun gasnya yang dari bawah. Ya dua-duanya akan berpengaruh terhadap performance atau terhadap berapa tinggi packing yang harus kita gunakan. Ya, di situ. Ini berpengaruh dan konsentrasinya, ya konsentrasi di gas ataupun di solvennya itu akan berpengaruh. Di situ. Ini adalah metode yang digunakan jika kalian ingin mengevaluasi performance dari suatu absorber. Ya, di situ. Kalau kalian ke pabrik petrokimia banyak absorber di situ. Nah, dilihat absorbernya umumnya absorber itu jenisnya packed column. Ya, kalau distilasi umumnya jenisnya adalah tray. Ya, di situ. Oke. Nah, bagaimana caranya menghitung HETP? Ya. Jadi kalau kita lihat HETP-nya ini bisa digunakan untuk absorber, bisa juga ya digunakan untuk stripper. Jadi kalau dari gambaran ini ada gas yang masuk, ya absorber itu seperti ini. Gas masuk dari bawah, dikontakkan dengan solvent dari atas, nanti dia akan kontak di packingnya di sini. Ya, di sini juga. Nah, ini akan kontak begitu, nanti solvent yang membawa solut keluar dari bawah, sedangkan gasnya yang sudah diambil solutnya atau ya sudah berkurang solutnya akan keluar dari atas. Nah, ini gambaran sistemnya. Ya, nanti kalau mau dimasukkan ke stripper ya dilanjutkan saja begitu ya. Ininya. Oke. Terus nah, bagaimana caranya menghitung HETP? Dari sini ya, dari gambaran ini. Ya, dari gambaran ini ya, kita punya packingnya sebesar ini. Ya, ini misalkan packing. Kita ambil sedikit, ya kita tinjau satu garis saja seperti ini. Ya, kita tinjau satu garis seperti itu. Nah, kemudian satu garis ini kita perbesar. Ya, kita perbesar, jadinya seperti ini. Jadi dari satu garis itu kita perbesar, nah jadinya seperti ini. Ternyata ada yang masuk, yaitu dalam solvennya masuk dari atas kan, begitu. Terus ada solvent dari atas masuk ya. Dari bawah ini ada gasnya. Kontak begitu ya, kontak di sini di sepanjang garis ini kontak. Jadi di sini kontaknya begitu. Ya, terus gasnya keluar. Jadi asalnya konsentrasinya Y, dia berubah menjadi DY. Plus DY meskipun nanti kemungkinan DY-nya negatif begitu ya. Jadi berkurang jadi negatif.
Sedangkan di sini X plus DX, nah ini terus akan keluar dalam bentuk X konsentrasinya. Ya, sini. Nah, di sini terjadi kontak, terjadi perubahan massa dari asalnya di bawah itu Z sama dengan Z, di atasnya adalah Z plus jedanya, plus jaraknya, yaitu sebesar DZ di situ. Z plus DZ. Nah, kontaknya itu kan kontaknya terjadi di sepanjang garis ini, gitu ya. Kita ambil sedikit saja satu garis begitu ya, satu garis vertikalnya, satu garis kontaknya. Jadi yang kita ambil cuma perwakilannya saja, satu kontak begitu. Terus ini kita perbesar. Ya, di sini. Ini kita perbesar. Ini adalah bagian seluas ini yang kita ambil adalah satu garis itu adalah seluas kontaknya, gitu ya, ada luas perpindahan massanya di situ, ada luas perpindahan massanya, itu kita perbesar lagi. Nah, kalau itu kita perbesar, ya, dari satu garis itu kita perbesar. Ini kalian belajar nanti di tingkat 4 ada namanya transfer fenomena. Nah, transfer fenomena itu caranya seperti itu. Membayangkan kalau misalkan tabung diputar, gerakannya akan bagaimana? Ya, kalau misalkan segi 4 diputar, akan seperti apa? Terus di dalamnya akan terjadi bagaimana? Itu di transfer fenomena ya. Ininya. Nah, ini tadi kita perbesar, dari satu garis tadi itu kita perbesar. Ya. Nah, ternyata kalau kita perbesar dan kita lihat satu bagian saja, jangan dilihat dua fasanya. Ada kan di situ ada fasa liquid dan fasa gas. Jadi kalian lihat satu fasa saja. Yang kita lihat fasa gasnya misalkan ya, atau kalian nanti mau lihat fasa liquidnya, silakan saja, tidak apa-apa. Ya, kita lihat fasa gasnya, ada gas yang masuk, terus di sini gasnya konsentrasinya berkurang. Berkurangnya kemana? Ketika sudah melewati suatu jarak tertentu, ya, suatu jarak tertentu, suatu area tertentu, ini konsentrasinya berkurang. Berkurangnya kemana? Ada yang berpindah, ada yang keluar dari gas itu. Ini masuk ke, jadi kalau di sini mungkin ada liquid begitu ya, masuk ke liquid di situ. Nah, perpindahannya berapa? Perpindahannya itu adalah, ya, ini perpindahannya itu adalah sebesar NA dikalikan A-nya. NA adalah laju perpindahan massa, A adalah areanya, ya, luas area yang terjadinya kontak tersebut di situ. Ya, jadi kalau kalian buatkan neraca massa di sini, yang masuk harus sama dengan yang keluar, begitu kan? Yang masuk harus sama dengan yang keluar. Jadi GS kalikan Y harus sama dengan NA dikalikan A ditambah GS Y plus DY. Ya, dengan jaraknya DZ. Dan nanti DZ-nya di mana? Ya, nanti di A itu, ya, diwakili oleh A ini nanti akan mewakili, atau A ini akan menginterpretasikan berapa jarak atau berapa ketinggian yang akan diperlukan atau akan digunakan. Situ. Oke. Nah, ini kita buatkan neraca massanya, ya. Kita buatkan neraca massanya. Mungkin kalau kalian buat neraca massanya seperti ini jadinya. Ya. Seperti ini nih neraca massanya. Yang masuk harus sama dengan yang keluar. Ya.
Terus kita kumpulkan, ya, GS-nya kita kumpulkan sehingga menjadi GS ini kita pindah ke sana, kita pindah ke kanan, sehingga di sebelah kiri jadi 0, di sebelah kanan GSY-nya kita coret sehingga menjadi GSDY tambah NA kalikan A. Nah, NA dikalikan A, ini apa nih NA kalikan A itu? Ya, NA dikalikan A itu apa sih? Itu kita lihat dari teori dua film. Nah, kemarin sudah dibahas ya, sebelumnya sudah dibahas teori dua film. Jadi kalau ada perubahan, laju perpindahan massa NA, yaitu KY, kalau di bagian gas, itu koefisien perpindahan massa di fasa gas dikalikan perubahan konsentrasi dari Y menjadi YI. Jadi NA adalah KY kalikan Y min YI. Sedangkan kalau di bagian cairan, NA sama dengan KX, nah ini koefisien perpindahan massanya, dikalikan XI min X, ya, situ. Nah, jadi kalau kita lihat bagian gas, NA sama dengan KY kalikan Y min YI. Nah, dari situ terus kita buatkan NA sama dengan KY. NA dulu ya, kita lihat NA dulu ya. Ini NA dulu, kita lihat NA sama dengan KY dikalikan Y min YI. Situ. Sekarang A-nya. A itu apa? Kalau A itu adalah luas, ya, luas perpindahan massa. Di situ ya. Luas perpindahan massa itu apa? Luas perpindahan massa itu adalah luas ini keliling lah mungkin ya, bisa dikatakan sebagai keliling dikalikan dengan ini kelilingnya ya, dikalikan dengan ketinggian. Di situ. Ya. Situ. Jadi luas perpindahan massanya adalah A dikalikan dengan DZ. Ya, ketinggiannya kan sebesar DZ di situ. A kecil ya. Luas perpindahan massanya sebesar A kecil kalikan DZ. Nah, masalahnya ya, kalau kalian lihat di neraca perpindahan massa, harga KY ini biasanya tidak bisa ditentukan kecuali kalian bisa menentukan luas perpindahannya ya di situ. Kecuali kalian bisa menentukan luasnya. Jadi harga KY itu biasanya kalau KY begitu berapa KY? Nah, ini sulit ditentukannya. Akan lebih mudah kalau menentukannya dalam bentuk KY kalikan A. Nah, kalau seperti ini banyak datanya. Jadi, koefisien perpindahan massa pada suatu segmen luas tertentu begitu ya. Nah, makanya ketika di sini dibuatkan ada KY kalikan Y min YI dengan A kalikan DZ, maka KY dengan A-nya itu akan menjadi suatu kesatuan. Ya. Dan banyak data. Jadi kalau misalkan kita lihat di contoh ini, nah data yang diberikan itu bentuknya sudah KYA, KXA begitu ya. Di situ. KYA itu ini adalah perpindahan massa pada segmen tertentu. Dilihat juga satuannya itu sudah dalam bentuk meter kubik per second. Ya. Jadi pada segmen perpindahan massa tertentu ya. Sini. Nah, kita lanjutkan dulu ya, mungkin sampai ketemu persamaannya. Kalau kita sudah dapat dari neraca massanya seperti ini, ya kemudian kita kan ingin mencari ketinggian
ketinggian packingnya. Kita ingin mencari ketinggian packing, yaitu DZ di situ. Jadi DZ itu apa? DZ sama dengan ini ada ini GSDY-nya dipindahkan dulu ke kiri jadi negatif, ya, negatif GSDY begitu. Terus KYA YI-nya dipindahkan sebelah kiri jadinya per KYA YI, gitu ya. Nah, ini menjadi min GSDY per KYA YI. Nah, ini dibagi menjadi dua bagian. Ya, dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah negatif GSDY, yang kedua negatifnya ya bisa begitulah. Ya. Sebetulnya negatifnya masuknya jangan ke situ. Kita yang pertama adalah ini GS per KYA. Term yang kedua adalah negatif DY Y min YI. Ya. Sini. Jadi ada dua term ya untuk mencari ketinggian packing itu. Yang pertama kalian harus dikalikan ya GS aksen per GS per KYA kalikan ini adalah DY per Y min YI. Ya. Itu diintegralkan karena ini adalah DY begitu ya, sehingga ini harus pakai integral, maka di sini harus diintegralkan intinya. Yang diintegralkan sebetulnya yang ini saja sih. Ya, DY per Y min YI. Yang diintegralkannya itu ya bagian ini DY per Y min YI. Nah, ini jadi kita integralkan ya untuk mencari dengan batasannya dari bagian bawah Z sama dengan 0, bagian atasnya Z sama dengan H. Ya. 0 sampai H, terus Y-nya dari Y1 menjadi Y2, Y1 menjadi Y2 min DS seperti itu diintegralkan ya. Ini jadinya sebelah kanan 0 sampai H menjadi H integralnya. GS per KYA integral DY per Y min YI. Ya, sini. Ini ini negatifnya nanti negatifnya bagaimana kok bisa hilang? Kalian bisa lihat ya. Kenapa negatif ini bisa hilang? Asalnya dari Y1 ke Y2 ini berubah menjadi Y2 ke Y1. Ya. Jadinya negatifnya dihilangkan begitu ya karena batasannya dibalik. Ya. Nah, di sini ada dua term tadi. Term yang pertama yaitu GS per KYA. GS per KYA namanya adalah HTU ya, Height of Transfer Unit. Namanya adalah HTU. Kalau di fasa gas, U-nya diganti menjadi G. Fasa gas. Kalau di liquid menjadi HTL. Ya, tapi ini adalah HTU begitu ya. Sedangkan term yang kedua itu adalah NTU ya. Number of transfer unit. Jadi kalau yang pertama adalah kalau saya punya packing seperti ini, berapa ketinggian yang saya perlukan ya untuk mentransfer konsentrasi tersebut? Berapa ketinggiannya? Ketinggian transfer ya, ketinggian transfer itu bisa jadi kalau tinggi kolom kalian sebesar ini, setinggi ini, bisa jadi tingginya itu ya tinggi begitu sebetulnya ya. Bisa jadi kalau kita lihat ketinggian itu kolom saya seperti ini, ketinggian saya bisa seperti itu tuh banyak begitu. Ya, bisa tinggi sekali. Ya. Terus ada term yang kedua, berapa jumlah yang akan ditransferkan? Jadi selain tingginya, berapa banyak yang harus saya transferkan, yang harus dipindahkan. Nah, karena kita jadi sudah tahu tingginya berapa, terus berapa banyak yang harus dipindahkan, ya, maka nanti kalau ini dikalikan,
kalian akan mendapatkan. Jadi kalau kalian punya ketinggian seperti ini adalah ketinggian pohon saya begitu ya. Saya punya pohon tingginya seperti ini. Pohon ini ingin dimasukkan ke 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 apa ya? Ke storage saya. Storage-nya berarti bentuknya rumah aja. Ya, bentuknya storage seperti itu. Tingginya ini nih, tingginya anggap 100 meter. Tingginya pohon 100 meter. Terus ini storage saya cuman punya 10 meter panjangnya ya, panjangnya 10 meter. Seperti itu. Selain tingginya, pohon ini selain tingginya juga punya diameter ya. Jumlah itu saya anggap diameternya. Jadi besarnya begitu ya. Berapa banyak besarnya? Diameternya segini nih. Nah, jadi sebesar ini. Ya, diameternya anggaplah 5 meter misalkan gitu. Kalau saya ingin memindahkan pohon ini ya, pohon yang sebesar ini ke storage, ke gudang saya, apa yang harus saya lakukan? Kira-kira apa yang harus dilakukan? Ya, dibagi-bagi aja kan, potong-potong begitu ya. Ya. Nah, ini ilustrasinya untuk HETP itu. Jadi saya punya suatu suatu gas ya, memerlukan ketinggian sekian dengan jumlah segitu begitu ya. Di sini. Ya, nanti kalau ini ingin dipindahkan menjadi ke dalam suatu packing, ya kira-kira harus dibuat seperti apa packingnya begitu ya. Ininya begitulah, sama mirip-mirip lah begitu. Jadi ada satu ketinggian tertentu, kalau dia besarnya 5 meter dengan besarnya 2 meter kan akan lain begitu ya. Cara akan lain, storage yang diperlukannya akan lain begitu kalau kita ini. Nah, gambarannya begitu. Ini jadinya dari HETP itu ya, dengan persamaan ini kalian nanti bisa menentukan berapa tinggi packingnya H-nya ya. Ya tentunya dengan diameter kolom yang kalian gunakan. Nanti kalau diameter kolom itu biasanya kita rancang sendiri. Kalian mau menggunakan diameter kolomnya berapa? Nanti ketinggian packingnya sekian. Kalau kalian menggunakan diameter kolom yang berbeda, yang kedua diameternya lain, mungkin ketinggiannya jadi lain lagi. Ya, akan dipengaruhi oleh itu. Oke, ini untuk persamaan HETP-nya, tolong dipegang dulu. Ya, untuk di bagian gas pakainya GS. Kalau bagian liquid pakainya LS. Ya, ininya juga KX bukan KY karena kalau liquid itu simbolnya kan X. Ya. Oke, meskipun bagian liquid itu ya jarang dipakai. Ya, tapi ya sebetulnya caranya sama. Lebih enak melihat di bagian gas sih memang. Ada yang ditanyakan sampai ke persamaannya ini? Sebelum kita bahas bagaimana caranya menyelesaikan ya itu persamaan ini ya, sehingga kita bisa mendapatkan nilai H. Belum ada Pak dari saya. Nggak ada. Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya.
Nah, bagaimana menyelesaikan persamaan ini, gitu ya? Yang pertama kalian kalau GS itu tapi ini GS-nya GS aksen ya. GS aksen itu beda dengan GS. Jadi kalau kalian punya mana ya? Sebelumnya saya punya GS itu. Nah, ini ada GS ya. Laju alir gas inert, begitu kan? Laju alir gas inert, mol, area, time. Tapi ini sudah ada area juga, berarti memang sudah superficial ya. GS ini sudah superficial, ini sudah sama ternyata. Jadi mencari GS ya, kalian mana G-nya? Nah, kalian punya G 10, sekian, GS-nya ada sekian. Oh, lain. Kalau GS aksen ya, kalau mencari GS aksen di sini kalian harus saya tulis ya. Iya, ini ada. Jadi kalau mencari GS aksen itu oke ya. Jadi kalau nanti kalian ingin mencari GS aksen, ini GS aksen itu dicarinya ya. Ini dicarinya adalah G1 GS1 ditambah dengan GS2 ya. Itu dibagi dengan 2 kali keliling ini nih, keliling silinder atas bawah ya. Ini atas bawahnya ya, dibagi. Jadi kalau kalian punya tabung itu kan bentuknya silinder ya. Kalau persamaan silinder, keliling silinder apa sih? Keliling lingkaran ya. Ini lingkaran kan bentuknya. Keliling lingkaran apa sih? 2 VR. Ya. Nah, nanti kalian harus dibagi dengan itu, keliling lingkaran bagian atas ditambah dengan keliling lingkaran bagian bawah. Cara mencari gas aksennya seperti itu. Itu kecepatan superficial, begitu ya, kecepatan superficial dari laju gasnya ya. Jadi kecepatan 1 G1 G1 tambah dengan G2 ya, di situ. Nanti kalau GS itu cenderung sama begitu ya, tapi kalau laju gasnya, karena kan ada yang diabsorb, nanti akan ada yang berubah, sehingga harus dibagi seperti itu. Kalau KYA nanti diberikan nilainya, karena mencari KYA itu harus ada datanya ya, kecuali kalian mau melakukan percobaan sendiri. GS aksen dibagi KYA, itu caranya seperti itu. Nah, kemudian bagaimana mencari yang integral ini sekarang, yang NTU. Tadi HTU ya, HTU seperti itu. Kalau NTU bagaimana? NTU adalah integral dy per y min y. Ini kalian perlu data. Pertama datanya adalah, nah ini. Kalian harus bisa dulu yang model mencari jumlah tahap yang sebelumnya ya, absorpsi jumlah tahap di absorber itu ya. Jadi kalau kalian ingin membuat jumlah tahap, ini saya punya data kesetimbangan seperti itu. Kemudian saya punya data operasi kan, seperti ini. Kalau kalian mengerjakan soal yang kemarin, kalian punya 2 data ini nih, data kesetimbangan
dan data operasi. Terus untuk membuat jumlah tahap, kalian gambarkan dari bawah ke atas, begitu kan? Ya, begitu. Nah, untuk mencari HETP, datanya, ya, pertama, kemarin itu kita gunakannya X besar dengan Y besar. Ya, X besar dengan Y besar. Ada dua hal, dua kasus ya, ada dua kasus dalam penentuan NTU ini. Yang pertama, jika kedua tahanan tidak bisa diabaikan, ya. Jadi kalau kalian punya ini, mana ini? Clear. Jadi kita punya lapisan film di gas dan di liquid, ya. Lapisan film di gas dan lapisan film di liquid. Atau dengan kata lain, kita punya tahanan itu seperka ya, seperkanya, punya tahanan di gas dan punya tahanan di liquid. Kalau kedua tahanan ini salah satunya tidak bisa diabaikan, artinya dua-duanya saling berpengaruh. Kalau dua-duanya saling berpengaruh, ya, ini bukan dilute lah kalau ini. Kalau dua-duanya saling berpengaruh, maka yang harus kalian lakukan, ya, ini adalah pertama, dari data kemarin yang kita punya nilai X besar, Y besar, data kesetimbangan, terus data operasi, gitu ya. Ini data ini kan punya data XY-nya kan. Ini data baca ke bawah X, baca ke ini Y. Ini juga baca ke bawah X, baca ini Y. Jadi punya pasangan masing-masing. Ya. Ini data X besar, Y besarnya harus kalian rubah. X besar, ini X besar, Y besar untuk operasi, ini untuk kesetimbangan misalkan. Ya, kesetimbangan. Dirubah menjadi X kecil dan Y kecil. Kesetimbangannya dirubah. Nanti data operasinya juga dirubah, X besar, Y besar. Kalian rubah juga menjadi X kecil, Y kecil. Dirubah. Nah, kalau sudah dapat X kecil, Y kecil, yang ini juga X kecil, Y kecil, diplotkan lagi. Diplotkan lagi, jadinya X kecil, Y kecil, kesetimbangannya bagaimana, ininya bagaimana. Ya, di situ. Sebentar, saya coba urutkan deh. Kalau di bawahnya apa ya? Oh, ini dia. Ini nih. Ya. Jadi datanya, ya, datanya ini nih. Kalau ingat ya, kalau hambatan atau kalau tahanan di fasa gas dan di fasa liquid tidak bisa diabaikan, ya, kedua-duanya saling berpengaruh, tidak bisa diabaikan. Maka cara yang harus kalian lakukan adalah dari data kalian, ya, data yang X besar, Y besar, ya, kalian kan punya kesetimbangan operasi X besar, Y besar, situ. Ini datanya gini. Oke, gambarnya salah ini, harus dari bawah. Oke,
Nah, dari data, kalau seperti ini kelihatan nggak? Atau harus dibesarkan? Ini terlihat ya? Terlihat kan ya? Jadi dari data kalian yang kemarin, X besar, Y besar, ya, X besar, Y besar itu, kalian rubah, ya, data keseimbangan. Data keseimbangan itu XI, YI, begitu ya. Ini data keseimbangannya. Terus data operasinya, ini data keseimbangannya, kalian rubah. Datanya diambil, XI, YI, terus data operasi yang ini, ya, kalian ambil X dan Y-nya. Oke? Kalian ambil X dan Y-nya. Nah, itu data-data ini kan ada 4 data tuh, X besar, XI besar, Y besar, X kecil dan Y kecil. Dirubah menjadi X besar dan Y besar, dirubah menjadi XI kecil, Y kecil, X kecil, Y kecil. Ini merubahnya dari X besar menjadi X kecil. Bagaimana caranya? Caranya X kecil itu sama dengan X besar dibagi 1 plus X. Ya. Jadi kalian akan dapat datanya di sini. Berapa begitu. Y-nya berapa? Ya. Nah, ini data XI dengan YI terus diplotkan. Diplotkan dapatnya yang ini. Ya, dapatnya yang itu. Ya. Di bagian operasi yang X besar, Y besar, kita rubah juga menjadi X kecil, Y kecil. Ya, datanya dapat. Terus kita plotkan. Dapat garisnya yang ini. Ya. Jadi dari X besar sudah dirubah menjadi X kecil. Di situ. Oke. Nah, kalau kalian sudah bisa merubah itu, ya, merubah dari X besar ke X kecil, dari Y besar ke Y kecil, langkah selanjutnya adalah membuat atau mencari slope. Ya, slope-nya itu yang hijau ini nih, garis hijau. Bagaimana membuat slope ini? Ya, kalau tahanannya di dua fasa itu tidak bisa diabaikan atau saling berpengaruh, maka cara membuat slope-nya, ya, kalian membuat slope-nya dari sini nih. Ya, ini saya besarkan lagi. Nah, dari teori dua film kita dapat laju perpindahan massa di gas Na kalikan A kali A Y seperti itu. Di cair Na kalikan A KXA seperti ini. Yang sama adalah lajunya. Laju perpindahan dari gas ke cair itu sama dengan laju gas yang diterima oleh cair. Begitu ya. Di situ sehingga Na kalikan A sama. Nah, ini sama begitu ya. DJ-nya kan juga sama, DJ-nya ada dicoret, DJ-nya coret, terus KXA, KEA. Nah, kalian dari sini akan dapat Y min YI per X I min X. Ya. Gitu. Karena ini Y min YI, tapi ini X I min X, kita harus balik ya, harus ditukar sehingga di sini akan berubah menjadi negatif. Ya, dikalikan negatif begitu supaya Y min YI per X min XI. Nah, sama dengan negatif KXA per KYA. Nah, kalian lihat kalau ada delta Y per delta X, ini adalah slope. Delta Y per delta X itu adalah slope. Ya, delta Y per delta X ini slope. Jadi slope-nya apa? Slope-nya sebesar min KXA per KYA. Jadi slope-nya untuk kasus yang pertama itu adalah min KXA per KYA. Dari situ kalian plotkan. Ya, kalian plotkan kalau sudah bisa membuat kurva timbangan dengan garis operasi,
Nah, plotkan slope-nya sebesar tadi ya, min KXA per KYA, itu dari ujung garis operasi ya sampai ke ujung garis operasi yang lain. Ya, di situ. Ini yang wajib diambil. Ujung dan ujungnya wajib diambil. Kemudian kalian ambil beberapa garis lagi di tengah-tengahnya. Ya, dengan slope yang sama. Ya, di situ. Terus catat datanya. Ini adalah ini adalah XI, XI-nya ini X-nya, ini X atau bukan X-nya. Yang kita perlukan apa sih? Yang kita perlukan itu bukan X-nya, tapi kalau kalian lihat dari integralnya, yang kita perlukan adalah dalam bentuk Y-nya. Ya, Y dengan YI. Bagaimana mencari Y dengan YI-nya? Nah, tinggal dibaca dari slope ini. Ini baca ke kiri, ya, kalau dalam operasi, itu adalah Y-nya. Pasangannya adalah baca ke kiri, ini adalah YI-nya. Di situ. Jadi ini Y, pasangannya Y, ini YI-nya. Yang ini pasangannya, yang ini YI, yang ini dengan yang ini. Ya, dipasangkan. Jadi Y-nya, Y dengan YI-nya dipasangkan. Itu. Terus kalian sudah dapat data ini. Ya, data Y, YI-nya. Jadi cari 1 per Y min YI. Nah, kemudian buatkan kurvanya Y versus 1 per Y min YI. Ya. Nanti kalian dapat kurva seperti ini, lihat batasannya. Nah, cari luasan di bawah kurva. Ini adalah NTU-nya. Ya. Itu adalah NTU-nya. Nah, kalau sudah dapat NTU, kalian kalikan dengan HTU. HTU dikalikan NTU itu sama dengan nilai H. Ya. Sudah. Caranya seperti itu. Jadi kalian dapat nilai H-nya berapa. Itu cara yang pertama. Jika kedua tahanan di fasa cair dan gas tidak bisa diabaikan. Tanyakan? Bisa? Bisa ya? Atau pusing? Ya. Plotin slope-nya. Oke. Saya clear dulu ya. Jadi nanti kalau kalian punya soal seperti ini. Ini soal. Ya. Soal ini kalau kalian lihat ada 2 kasus. Asumsi tidak terjadi dilute solution. Berarti ini kedua-duanya saling berpengaruh ya. Kedua tahanan saling berpengaruh. Nah, kalian harus menggunakan datanya yang kecil nih, KY kecil, KX kecil. Nah, 2 data ini yang kalian gunakan nanti untuk soal A. Ini soal A. Situ. Ya. Nah, mencari slope-nya bagaimana? Jadi, tapi data ini harus punya dulu ya. Nilai KXA dan KYA-nya harus punya dulu. Ya. Di situ. Nah, bagaimana cara memplotkannya? Kalau slope-nya min KXA per KYA, dari sini paham ya, bisa ya. Nanti cari slope-nya adalah min KXA per KYA. Jadi kalau kalian punya nilainya tadi berapa ya ini nilainya? KXA-nya 0,015, KYA-nya 0,073.
Jadi di sini 0,015 sama dengan negatif 0,015 dengan 0,073. Nah, jadi kalau kita punya nilai slope seperti ini, negatif 0,015 per 0,073. Berarti Y-nya ketika kalian punya kurva X kecil dengan Y kecil, ini garis operasinya, ya, seperti itu. Terus kita bukan ujungnya, ini ujungnya nih, yang ujung ya. Terus ini adalah sumbu X-nya, sumbu Y-nya, ini sumbu X-nya. Delta Y-nya atau sumbu X, sumbu Y-nya, delta Y itu sumbu Y-nya, itu adalah ini anggaplah 1,5 cm, ya. Jadi ini sama dengan 1,5 negatif 1,5 per 7,3. Jadi Y-nya negatif 1,5. Kalian pakai penggaris, kalau tidak mau senti ya mungkin mili begitu ya. Kalau terlalu panjang. Tapi kalau bisa senti ya silakan. 1,5 misalkan di sini. Terus X-nya, delta X-nya atau X-nya 7,3. X-nya tapi positif kan. 7,3 itu mungkin adanya di sekitar mungkin sinilah, di sini. Mungkin begitu ya. Di sini. Nah, kalau kalian ini 1,5 kita tarik ke sumbu X, terus ini juga, nah perpotongannya kan di sini nih. Ya. Terus kita tarik garis ke titik perpotongan tersebut. Nah, dari situ kalian akan punya garis slope, ini slope-nya yang memotong di kurva timbangan. Ya, ini adalah nilai Y-nya dan yang ini adalah nilai Y-nya. Kalau sudah punya slope 1, kalian tinggal pakai penggaris, turunkan. Jadi ini pakai penggaris. Oh, gini. Ya kan kalau pakai penggaris kan tinggal begitu gitu ya. Sampai akhirnya, tapi harus sama ya slope ininya. Kemiringannya harus sama. Jadi tidak perlu membuat ini lagi. Kalian yang kedua di sini titiknya. Slope-nya tinggal pakai penggaris, turunkan. Begitu, gitu ya. Yang di sini penggarisnya begitu. Di sini penggaris begitu. Yang terakhir yang ujung ini wajib, begitu ya. Nah, itu cara memplotkan slope-nya. Ya, memplotkan slope-nya seperti itu. Kalau nanti seperti ini jauh begitu ya. Ada lagi kalau misalkan kalian, kalau misalkan nanti slope-nya ternyata tidak jauh, Pak. Ternyata slope-nya malah seperti ini begitu ya. Nah, misalkan 1,5 dengan 7,3, 7,3-nya tuh ada di sini. Misalkan. Sudah, ini 7,3-nya di sini. Cari XY-nya ke situ, potongannya di sini. Ya, tarik garis, terus perpanjang aja. Ya, situ. Itu cara menggambarkan slope-nya. Begitu? Saya. Ya. Yang lain ada yang mau tanyakan? Nggak ada. Nah, itu yang itu, ayo, halo. Itu adalah yang susahnya. Kalau kasusnya adalah non dilute dilution, ya. Jadi
kedua tahanan saling berpengaruh. Nah, kalau salah satu tahanannya itu bisa diabaikan, ya. Jadi kita masuk ke perpindahan massa overall, ya. Perpindahan massa overall itu apabila salah satu tahanan di bagian ini bisa diabaikan, ya. Jadi kalau kalian punya data seperti ini, kalau asumsinya ya, perpindahan massanya overall. Jadi nilai H-nya mencari ketinggiannya itu menjadi, tadi kan HTG ya, HTG atau HTU. Kalau overall ditambahin O-nya di sini. HTOG, Heat Transfer Overall Gas. Number of transfer overall gas. Ya. Dan persamaannya ya, Y-nya itu Y besar di sini. Y besar, Y-nya juga Y besar. Situ. Kalau GSKYA-nya sih YI KYA-nya KYA yang besar di situ ya. Jadi ini pakainya yang besar semua ya. KY besar gitu. DY-nya Y besar semua. Nah, karena kita menggunakannya Y besar semua ya, karena kita menggunakan Y besar semua, kalian ketika punya data, kan kalian punya data seperti ini ya. Bicara yang itu ada kurva kesetimbangan. Ini kesetimbangan, ini adalah operasi. Terus kalian membuat jumlah tahap begitu kan. Awalnya kan begitu ya. Jumlah tahap begitu ya. Nah, ininya X besar, ininya Y besar. Nah, datanya sudah aja datanya itu. Ya, datanya dipakai itu aja udah. Jadi data yang ini yang tadinya kalian buat untuk mencari jumlah tahap, ya. Nah, jumlah tahapnya kita hapus. Jumlah tahapnya kita hapus. Terus kita cari slope-nya, ya. Bagaimana mencari slope-nya? Karena dia overall, maka slope-nya akan tegak lurus. Ya, akan tegak lurus dari operasi itu ke garis timbangan, tegak lurus seperti ini. Nah, begitu. Ini adalah Y besar, ini adalah YI-nya, YI besar. Ya, YI-nya. Terus cari di ujung-ujung pokoknya wajib tengah-tengah ambil 3 minimal. Ya. Terus datanya dicatat lagi. Y besar versus YI besar. Datanya catat. Setelah dicatat datanya, selanjutnya adalah dibuatkan ini ya persamaannya. Ini datanya ya, tegak lurus itu. Selanjutnya kalian buatkan Y besar, YI bintang atau YI seper Y min YI. Terus ya sama, dibuatkan kurvanya. Kurvanya Y versus seper Y min YI. Tapi yang besar ya. Nanti dapat kurvanya misalkan begini. Nah, nanti cari luasan di bawah kurva. Ini adalah NTOG-nya. Kalau HTOG-nya yang tadi GS aksen per KY besar A. Ya, itu. Yang ini lebih sederhana ya. Kalau asumsinya adalah salah satu tahanan bisa diabaikan atau dilute solution. Ya, situ. Jadi yang B asumsinya dilute solution. Kalau dilute solution, kalian gunakan KY-nya adalah yang ini. KY besar yang ini. Ya. KYA besar. Mungkin itu kemarin bisa mengerjakan enggak? Atau mau saya lihat? Saya lihat ya.
Nah, caranya seperti itu. Kita lihat mana ya? Kok malah WhatsApp saya sih yang dilihat? Ntar dulu. Oh ini. Kemarin tuh HTP itu oke. Ini Ajeng PB nggak ngerjain. Saya share ya. Share. Sudah lihat ya? Ini Ajeng PB nggak ngerjain ini. Mana Ajeng PB nggak ngerjain? Ceng user. Ayu. Ayu juga nggak ngerjain. Mana yuk? Ini nggak ada yang masukin ya? Ada yang masukin nggak? Kok nggak ada yang masukin semua? Sebentar, sebentar. Kok kayaknya nggak pada masukin? Participant submitted 1. Ada yang masukin? Siapa yang masukin? Yang lainnya nggak masukin? Hah? Nggak apa-apa, kita bahas aja. Kamu NRP berapa sih? 40. Ini ya. Oke ya. Tinggi kolom, GS, KGA, KSA. Oh, ini belum mengerjakan ya. Iya. Ya, ya, ya. Jadi, ini tuh soal lanjutan. Absorber yang digunakan pada contoh sebelumnya. Contoh sebelumnya itu yang ini ya. Sebentar. Kalian bisa nggak ngerjakan yang ini? Yang ini nih. Jangan-jangan kalian nggak bisa ya? Ketemu nggak? Sampai ini kan ada langkah-langkahnya nih. Jadi pelajari dari sini sih maksud saya. Sampai ketemu ini nih. Jumlah tahapnya. Ketemu nggak? Jumlah tahapnya sih tidak mungkin ini ngarang kayaknya sih. Ya, 9 tahap itu ngarang kayaknya. Tapi caranya seperti itulah gitu. Kalian sudah sampai sini belum? Mengerjakan tugas itu. Yang ini nih. Kalau belum, ya kayaknya kita masih punya 2 minggu. Ini teh 3 minggu tuh jangan sekarang. Jadi minggu depan, jam berapa sih ini? 9 ya. 45 menit cukup nggak ya? Kalau kalian harus menghitung ya, sambil menghitung seperti ini, kayaknya nggak akan cukup. Menghitung begini, begitu ya. Tapi kalau hanya menjelaskan, oh tarik garis begini, tarik garis begitu, kayaknya itu lebih gampang. 40, mungkin 30 menit juga selesai. Tapi kalau harus menghitung, laju alirnya berapa, ini seperti ini. Kelihatannya 45 menit nggak akan cukup. Gimana? Gini deh, kalau kalian tidak paham bagaimana mengerjakan soal ini, kalian set waktu deh di luar jadwal. Ya, mungkin 2 jam. 2 jaman lah begitu. Nanti kita kerjakan sedikit-sedikit, tapi kalian harus punya
harus punya kurva timbangan. Kurva timbangannya apa? Kurva timbangannya pakai raut Dalton yang ini nih, ya, YI, PI, XI, ya. Kalian absorber, kalian kan punya ini nih, PI bintang per PT. PI bintang itu berarti kan PI sat komponen I saturated dibagi dengan P total. Nah, kita lihat P totalnya berapa di sini. Di absorber P totalnya adalah PT nih. Ini PT-nya nih ada. P totalnya adalah 803 mm Hg. Sedangkan PI sat-nya berapa? PI sat-nya PI sat apa nih? Light oil. Light oil-nya apa? Light oil-nya apa? Benzen. Mengandung light oil menggunakan light oil-nya benzen. Light oil-nya benzen, ya. Jadi light oil-nya benzen pada 26 derajat Celcius. Jadi tekanan uap benzen pada 26 derajat Celcius berapa? Ada nggak datanya? Nggak ada nih data. Tekanan uap benzen pada 26 derajat Celcius 100 mm Hg. PT-nya 803 mm Hg. Kemudian kita buatkan kurva timbangannya. Bentar ya. Kita mata kuliah Permas absorpsi ya. Absorpsi data. Nah, data absorpsi latihan. Ini dia. Oke. Ini absorpsinya nih. Ya. Jadi mana datanya? Datanya kan gini ya. Datanya ini apa sih? Kok udah gini-gini aja? Nah, ini deh datanya ya. P bintangnya, tekanan uap benzen jenuh, P saturated ya, P benzen saturated 100. P totalnya adalah 803 kan. Persamaannya tadi adalah Y-nya Y kecil ya. Kalau kalian lihat di sini, hati-hati ya. Ini adalah Y kecil. Y kecil, X kecil. Jadi kalian punya persamaannya YI sama dengan PI bintang dibagi PT. YI bintang dibagi PT dikalikan dengan XI. Ya. Nah, kalian kan tinggal begini aja. Kalau saya ingin mencari YI, ya, PI bintang dan PT-nya kan sudah ada. Tinggal kita tentukan XI-nya. XI-nya berapa? XI-nya ditentukan aja dari 0 sampai, kalian mau berapa? Mau sampai 1. Boleh sampai 1. Mau sampai berapa sih? Gitu ya. Ya, nanti dilihat di soalnya. Jadi YI-nya berapa? Berapa nilai YI apabila XI 0 misalkan dengan PI sat dan PT-nya segini. Nah, kita masukkan X-nya dari 0 terus intervalnya berapa? 0,05 misalkan. Ya, terus masukkan Y-nya. Y sama dengan PI sat per PT, dikalikan X. Enter. Intervalnya 0,5. Tinggal tarik garis kalau Excel kan begitu. Nah, ini kelebihan. Jangan dipakai nanti. Ini sudah oke, tinggal kopikan. Sudah. Terus, kalau sudah dapat data ini, diplotkan. Ini kita plotkan.
Ya, kita plotkan. Nah, dia sebagai sebentar. Ini kan X kecil ya kecil. Kita inginnya X besar ya besar. Maka dirubah X kecil ini kita rubah menjadi X besar. Bagaimana caranya? X besar sama dengan X kecil dibagi 1 min X. Jadi kalau dituliskan sama dengan X kecil sama dengan X kecil dibagi 1 min X. Gitu. Terus kita copy ke bawah. Ya, kalau sudah 1 error dia. Berikutnya negatif. Ini emang nggak boleh sih. Dengan 0,05, 0,02 aja. Balikin lagi. Ya, begitu. Ya, tergantung ini si datanya ya. Terus kalau Y, ya Y sama Y besar sama dengan Y besar sama dengan Y kecil dibagi 1 min Y. Gitu. Ya, berikutnya tinggal diplotkan. Ini data ini kita plotkan. Kok susah sih ini? Kita plotkan. Ini insert buatkan. Nah, ini gambarnya. Ini adalah kurva timbangan. Ya, yang akan kalian gunakan nanti. Ya, ini kurva timbangannya. Kalau bisa mah di print, kalau bisa. Gitu. Nanti kurva timbangan ini dipakai. Kok datanya, oh ini yang X kecil. Ini X kecilnya kecil, cenderung lurus. Ya, X kecilnya kecil tuh cenderung lurus. Tapi kalau sudah dirubah menjadi X besar, Y besar, itu melengkung tuh. Ya, kelihatan ya, melengkung. Sini, melengkung seperti ini. Nah, ini dulu yang harus punya. Kalau kalian sudah punya ini, baru kita bisa kerjakan soalnya. Ya, jadi saya copy aja mungkin. Kalian harus punya itu dulu ya. Nah, harus punya ini dulu. Baru kita bisa ini kurva keseimbangan. Ya. Harus punya kurva keseimbangan dulu. Nah, nanti dari kurva keseimbangan itu kalian nanti lihat berapa dibuat cascade-nya. Cascade yang ini nih dibuat. Y1-nya berapa? Y1 kecil 0,02, Y2-nya 0,05 dari Y1 besar. Jadi ini dibuat dulu Y1 kecil dan dirubah menjadi Y1 besar, terus cari Y2 besar. Ya. Ini hitungannya begitu.
Kalau mau dibahas kayaknya nggak akan cukup sekarang. Kalau harus masukkan angka-angkanya ya. Tapi kalau hanya sepintas mungkin ya nggak apa-apa, bisa aja. Bisa lah. Gitu kertas timbangannya. Nah, terus kalian baca. Baca dari sini 0,25 meter kubik per second gas masuk. Ini adalah laju gasnya masuk ya. Laju gasnya masuk tapi masih dalam bentuk volumetrik. Ini harus dirubah menjadi bentuk mol. Ya, bentuk volumetrik ini kita rubah menjadi bentuk mol. Bagaimana caranya? Ini ada volumetrik 0,25 meter kubik per second. Bentuknya volumetrik. Ingin dirubah menjadi bentuk mol. Nah, caranya menggunakan ini persamaan gas ideal. Hurufnya hitam nggak jelas ya. Inilah ya, bisalah kelihatan. Ya, menggunakan persamaan gas ideal dirubah laju alir volumetrik itu menjadi bentuk mol. Situ. Kita punya G1, itu G1 ya. Nah, nanti cari GS-nya. Laju gas keringnya yang tidak terserap berapa? Laju gas total adalah 10,76 mol per second. Laju gas keringnya berapa? Ya tinggal dilihat konsentrasi gas yang mau diserapnya berapa. Y1-nya berapa di situ? Y1-nya itu baca di soalnya, gas masuk mengandung light oil sebesar 2% volume. Persen volume itu hampir sama dengan persen mol kan. Jadi ya identik lah ya, seperti itu. 2% volume sama dengan 2% mol. Situ ya. Untuk gas ya. Untuk gas itu. Jadi Y1-nya, Y1 kecil ya, karena dalam bentuk persen itu fraksi kan. Y1 kecil 0,02. Nah, Y1 kecilnya 0,02 masukkan. Jadi laju gas keringnya adalah 10,55. Kalau GS2-nya, karena ini laju gas kering juga, ya dianggapnya sama. Begitu ya. GS2 sama dengan GS1. Terus Y1 besar berapa? Y2 besar. Nah, Y2 besarnya dari mana? Y2 besar itu dari sini nih. Ini solvennya mengandung 0,005 solvennya ya. Sedangkan laju was oilnya 1,5 kali nilai minimumnya. Nilai minimumnya berapa? Nggak tahu kan. Nah, soalnya ini diharapkan 95% light oil yang dikandung dalam coal gas. Jadi 95% benzen yang ada di dalam coal gas itu dapat dihilangkan. Jadi dari sini unit absorber ini diharapkan bisa menghilangkan 95% benzen yang masuk. Situ. Jadi yang keluar tinggal 5%. Ya, karena kita mainnya dengan Y besar, X besar, maka ini menjadi Y2 sama dengan 5% dari Y1-nya. Ya, situ. Nah, itu cari Y2-nya. Jadi kalian punya Y2, terus X2 tadi ada di datanya ya, 0,005. Nah, kalian punya Y1, Y2, X2. Sekarang permasalahannya cari X1-nya. X1-nya dengan catatan kalian X1 itu nanti harus 1,5 kali nilai minimumnya. Nilai minimumnya berapa? Ya, X1-nya cari dulu untuk X1 minimum berapa? X1 untuk kondisi solvent minimum berapa? Cari. Setelah itu kalian kalikan 1,5
solvennya ya, jumlah solvennya dikalikan 1,5, dapat lagi X1 yang baru. Ya, di situ. Jadi kalian cari X1 minimum, kemudian cari lagi X1 realnya berapa. Ya. Nah, caranya dengan memplotkan di sini. Jadi kalau kalian punya kurva yang ini, garis timbangan yang ini ya, garis timbangannya yang ini nih. Nah, kita plotkan. Kita plotkan X2 dengan Y2 dulu. Plotkan X2 dengan Y2. X2-nya 0,005 dengan 0,001. Oh, kecil ya. Berarti mungkin sekitar daerah sini nih. X2, Y2 tuh mungkin di situ. Kecil ya. Mungkin di daerah sinilah. 0,005 dengan rupanya nggak bagus sih. Angkanya kecil-kecil dan ini terlalu jauh kayaknya nih. Pas timbangannya ganti ya. Kayaknya terlalu jauh. Pas timbangan kita ini terlalu jauh. Sebentar. Kayak ini ya. Format aksisnya ini paling 0 berapa ya? 0,2 gitu. 0,2 gimana? X-nya berapa sih tadi? 0,00 sekian. X1 dapat X1-nya dapatnya 0,18. 0,2-an. 0,2 ya. Dengan terlalu 0,2. 0,25 aja. Terus intervalnya itu 0,1. Terus wah banyaknya susah, nggak bisa 0,1. 0,05 deh. Kegedean. Begitu berarti ini paling 0,03. Sudah pakai ini aja ya. Ini adalah X. Ini adalah Y. Nggak tahu nih, kelihatan apa enggak. Harusnya sih sebesar ini anaknya. Nah ya. Jadi titik kita itu tadi ada di mana? Di ya, titik X2, X2, Y2 itu 0,005, X-nya 0,05, Y-nya 0,001. 0,001 itu kalau 0,005 mungkin 0,1 di situ. Ya, anggaplah di situ ya. Nah, di situ. Titiknya di sini, X2, Y2.
Terus Y1-nya itu adalah 0,024. Y1 0,024. Tapi pasangannya X1-nya belum punya ya. Jadi saya kasih batasannya aja. Garisnya warnanya merah. Dan putus-putus. (0,024). Karena ini 0,021, 0,024 mungkin di sini. Nah, batasannya ini. Batasan garisnya ini. Ya. Perpotongannya dengan garis kesetimbangan ada di situ. Ctrl C, Ctrl V. Ini perpotongan dengan kupas timbangan maksimumnya ya, garis untuk pasangan Y1 itu adalah di sini. Situ pasangannya. Terus kita tarik garis dari X2, ini garis operasi ya. Untuk mencari solven minimum, garis operasi minimum ke kupas timbangan ini, ke perpotongan tadi ya. Nah, tarik garis seperti ini. Garis yang ini salah atau betul? Coba saya mau tanya sama siapa ya. Ini ada 27 partisipan, tapi 26 sih. Tanggal berapa sekarang? 25. Siapakah orang ke-25? Elfrida. Ada nggak Elfrida? Salah. Ya, Elfrida lah. Udah. Saya nggak dihitung. Elfrida ada nggak? Halo? Mana Elfrida? Halo? Halo Pak, suara saya terdengar? Ya, baru kedengaran. Garis ini betul tidak untuk mengambil jumlah solven minimum untuk sebagai garis yang digunakan untuk solven minimum? Betul atau salah? Itu aja jawabannya, betul atau salah. Elfrida, ini kamu tidur ya? Enggak Pak, ada Pak. Menurut saya benar Pak. Betul. Kenapa betul ya? Mencari solven minimum, betul atau salah garisnya? Garis ini sebetulnya cara menariknya betul, tapi garis ini jadi salah. Kenapa salah? Karena dia memotong kurva kesetimbangan di 2 titik. Ya, jadi nggak boleh nih garis ini salah. Jadi kalau nanti kalian ngambil datanya X-nya adalah ini, begitu jadinya kan ke bawah kan, dibaca X-nya adalah 0,19 sekian begitu ya.
X ini jadi salah. Ketika kalian mencari solvent minimum dengan nilai X sebesar 0,19, itu jadi salah. Karena garisnya memotong kurva kesetimbangan di 2 titik, yaitu di daerah sini 0,6 dengan di daerah 0,19 itu. Ya. Jadi ini garisnya salah. Yang betul bagaimana? Kalau dia memotong seperti ini, maka kita harus mencari garis yang setidaknya menyinggung kurva kesetimbangan. Seperti itu, menyinggung. Nah, kalau menyinggung, jatuhnya ada di sini. Nah, jadi garis yang betul adalah yang ini. Ya, itu yang betul. Sekitar 0,18 lebih. Aduh. Alah, susah ya karena ada garis merah yang itu. Nah, inilah. Nah, segitulah. Nah, jadi angkanya adalah itu 0,182 mungkin ya. 0,182. Nah, nilai X1-nya untuk solvent minimum 0,182 itu untuk mencari solvent minimum. Ya. Nah, karena kalian sudah tahu X1-nya angkanya 0,182, selanjutnya kalian cari solvent minimum, LS minimum. Bagaimana mencarinya? Ini persamaannya. Y1 min Y2 per X1 min X2 sama dengan LS min per GS. Kan GS-nya punya, ya. GS sudah punya. X1 tadi ada, X2 ada, Y1 ada, Y2 ada, sehingga LS minimumnya ketemu. Ya, di situ. LS minimum kalian ketemu berapa? Ini 0,182. Ternyata LS minimumnya adalah 1,16 mol. Ya. Terus di soal kan diketahui solvent yang digunakan 1,5 dari solvent minimumnya kalikan 1,5. Jadi 1,74 mol per second. Nah, itu adalah jadi pertanyaannya hitung laju sirkulasi wash oil solventnya ya. Hitung laju sirkulasi wash oil yang digunakan. Ya jawabannya itu. Solvent minimumnya adalah 1,74 mol per second. Ya. Nah, nanti di stripper juga begitu. Hitung laju steam yang digunakan. Jadi kalau kalian di absorber mencari laju sirkulasi solvent, kalau di stripper kalian nanti mencari laju steamnya berapa. Caranya sama lah begitu. Tapi kurva timbangannya pakai yang stripper. Kalau stripper kan lain. Persamaannya sama, pakai rod itu, persamaan rod. Tapi dilihat tekanan totalnya berapa. Dipanaskan sampai 120 derajat Celcius, masuk strippernya 1 atmosfer. Superheated, steamnya masuk 122. Ya berarti sekitar 120 lah, 120-an ya. Jadi cari tekanan uap benzen pada 120 PT-nya tekanan totalnya adalah 1 atmosfer. Nah, tekanan uap benzennya ada nih 120 derajat Celcius. Angkanya ini tekanan totalnya 1 atmosfer. Nanti bikin lagi kurva timbangannya khusus untuk yang stripper. Ya. Ini kurva timbangan untuk
absorber. Gitu ya. Nanti cari lagi untuk yang strippernya. Nah, sekarang kita loncat ke soal C aja. Soal C itu jumlah tahap yang digunakan pada absorber. Jadi kita bahas dulu yang absorber ya. Soal B-nya kalian hitung sendiri nanti. Itu jumlah tahap yang digunakan pada absorber. Nah, kalau kalian tadi sudah punya jumlah solvent yang digunakan 1,74, terus kalian punya GS kan, jadi kalau kita lihat, kita kembalikan ke persamaan yang ini, persamaan slope-nya, ini nih persamaan operasinya, ya. Kalian punya persamaan operasi ini, X2 sekian, Y2 sekian, Y1 sekian, GS-nya sekarang GS-nya punya, LS-nya sudah punya sekarang, begitu ya. LS-nya sudah punya, jadi saya akan punya X1 yang baru. Ini nih, X1 yang barunya. 0,123. Jadi dari gambar ini gambarnya pasti akan gambarnya hilang. Harus saya grup dulu. Grup OC. Nah, tadi kalian itu sudah bisa sampai menentukan jumlah solvent minimum. Nah, sekarang saya sudah punya datanya. X2, Y2 itu di sini ya, yang bawah. Sedangkan Y1-nya masih sama di situ, yang garis merah ini nih. Tapi pasangannya sekarang adalah X1 yang baru, 0,123. Pasangannya 0,123. Berarti di sini nih. Ini ya. Pasangannya ini 1, 2, 3 itu di mana sih berarti? Ini 0,2. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini 0,4 dong. Ya di situ lah. Anggaplah di situ ya. Nah, pasangannya adalah di sini. Nah, berarti titiknya nanti akan ada di sini. Nah, titik kalian itu adalah di sini, ya. Titik yang baru itu. Ya, titik yang baru itu ada di situ. Ini saya delete aja. Begitu. Ini juga sebetulnya jadi tidak perlu kan batasan ini. Delete. Terus yang timbangan yang garis untuk mencari solvent minimum saya delete. Sudah, kalian sudah punya pasangan di top kolom dan pasangan di bottom kolom. Tarik garisnya, ini adalah garis operasi kalian. Ya. Selanjutnya tinggal membuat jumlah tahap. Ini tarik garis ke kiri, ya. Selanjutnya ke atas. Begitu ya. Selanjutnya ke atas. Terus gambar lagi. Kiri lagi. Terus ke atas lagi. Kiri lagi. Ke atas lagi. Kiri lagi. Terus ke atas lagi. Terus ya, dibuatkan jumlah tahapnya sampai habis. Gitu.
Ya, gitu. Jadi jumlah tahapnya ada 1, 2, 3, 4, 5 sekian. Jumlah tahap. Begitu caranya untuk menyelesaikan soal yang absorber. Soal stripper ya mirip-mirip lah begitu, sama. Ada yang tanyakan? Halo? Tanyakan nggak? Belum ada, Pak. Sudah pusing ya? Oke lah, kalau sudah pusing, kayaknya kalian bisa belajar juga di rumah. Kalau gitu dikerjakan kembali ya, soalnya dikerjakan lagi. Ya, kalian kerjakan lagi soalnya. Nanti saya nggak tahu kalian bisa upload di sini lagi nggak ya? Atau saya buka lagi deh. Uploadnya HTTP-nya di sini nih. Topik ke-13, assignment, HTTP. Udah lah, pokoknya upload aja ya di sini. Saya buka, kan besok libur tuh. Mau sampai kapan? Kalian mau belajarnya kapan? Jangan kebanyakan libur. Kan udah libur 2 minggu. Masa libur lagi? Besok malam? Besok malam ya. Tanggal 26 jam 10 malam. Ingatkan saya 26 Juni nih. 26 Mei dong. Ingatkan saya di bulan Mei. Tanggal 8 aja. Nah, silakan diupload lagi latihan HETP-nya ya. Jadi tadi latihan absorpsi, ini ada latihan HETP. Oke. Jadi kalian harus bisa dulu di absorpsinya, baru kalian bisa ke HETP. Nah, data yang tadi saya berikan, yang ini dalam bentuk X besar, Y besar. Ini X besar, Y besar ya? Iya betul. Oh, ini harusnya X besar, Y besar. X besar, Y besar ini harusnya. Saya timpa aja. Putih, warnanya hitam. X besar, Y besar. Ya, data ini dalam bentuk X besar, Y besar. Jadi kalian harus merubahnya jadi X kecil, Y kecil. Nanti itu ya tergantung soalnya sih yang mana ya. Begitu ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya kira kuliahnya cukup sampai di sini dulu. Ini kok berkurang, ada yang keluar ya? Siapa yang keluar? Nggak tahu nih.
Mau saya absen sih tadinya, tapi ya. Saya ini akan aja dulu. Oke. Tidak ada yang tanyakan ya. Saya kira kuliah cukup sampai di situ. Sampai ketemu lagi di minggu depan mungkin ya. Kalau ada yang perlu dijelaskan di luar waktu kuliah, silakan kontak saya nanti ya. Oke, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, saya